Hari ini kita akan belajar mengenai mengapa perlu disetting permitted IP address di firewall. Oke. Nah, ini Nexus Scan Engine saya. Ini sertifikat, saya baru ngebuka page-nya, dan ini IP dari firewallnya. Ini Nexus, baik Nexus maupun firewall ada tanda kunci merah certificate block. Ini karena sertifikatnya Antras, karena self sign sertifikat dari device-nya. Tutorial selanjutnya mungkin saya akan bikin bagaimana cara menghilangkan error ini. Sekarang kita akan login ke Nexus. Oke, kita proceed. Oke, ini Nexus engine saya, Nexus IP-nya 136. Kemudian ini Palo Alto Firewall. Oke, kita login. Ini saya belum dirubah passwordnya, masih default. Oke, ini Nexus. Ini kita ke page Palo Alto. Oke. Nah, yang akan kita bicarakan yaitu interface manajemen yang ada di sini. Nah, manajemen interface setting. Nah, ini by default bawaannya nggak ada permitted IP address nih. Nah, nanti kita bahas kenapa perlu ini untuk dikonfigur. Jadi konfigurasi ini untuk siapa aja sih IP yang boleh masuk ke Palo Alto Firewall ini gitu. Nah, yang lainnya jadi nggak akan bisa masuk. Oke. Nah, ini korelasinya juga nanti kalau misalkan pakai layer 3, interface-nya layer 3, di mana layer 3 interface itu bisa untuk manage firewall juga. Nah, ini di sini juga sama. Di sini ada permitted IP address. Ini untuk dimasukkan ke profile layer 3. Kalau ini untuk yang manajemen interface setting itu, jadi si Palo Alto Firewall ada manajemen interface tersendiri gitu. Jadi dia out of band, dia fungsinya hanya untuk manajemen, update antivirus, update thread, update URL filtering, ngambil log, itu datangnya dari manajemen interface. Oke. Oke, kita tahu IP firewallnya ini 229 dan Nexusnya ini. Nah, sekarang kita akan scan si firewall ini dengan Nexus Engine ke manajemen interface-nya. Simulasi ini kalau misalkan kayak ada tag gitu, jadi untuk simulasi kalau ada tag gitu kan bisa nge-scan ke network. Oke, pertama kita bikin policy-nya dulu. Kita add policy. Policy-nya kita bikin Palo Alto pan underscore policy. Oke, visibility privat, ininya kita isi by default. Credential nggak perlu diisi. Plugins, ini plugins kalau hijau kayak gini berarti semua plugins di enable. Ini enable plugin. Oke, kemudian preference juga nggak perlu, ini untuk attack yang lain. Kemudian submit. Nah, karena semua plugin dipilih, ini bakalan butuh waktu lama. Tapi ini kita kan mau ini namanya vulnerability assessment. Oke, policy-nya udah ada. Kemudian kita bikin scan. Ini pan scan. Ini type-nya template, jadi kita bisa pakai kapanpun kita butuh. Kemudian policy-nya pilih pan policy, kemudian kita masukkan IP targetnya. IP target yaitu 229.
172.16.0.229. Kemudian save template. Setelah save template, oke, kemudian kita klik scan-nya, kemudian launch. Karena tadi kita gunakan semua gitu kan plugins yang ada di sini, kita pilih semua plugin, ini butuh waktu lama. Kayak apalagi kalau misalkan kita scan network, tapi karena kita scan spesifik, scannya cuma satu IP, hanya firewall, mungkin ini hanya butuh waktu 5-10 menit. Oke, sambil nunggu, oke, karena ini mungkin butuh waktu 5-10 menit, saya akan pause dulu videonya, kemudian nanti akan jalan lagi setelah selesai scannya. Basically ini akan seperti ini. Oke, scannya udah selesai. Kemudian kita klik di sini di report. Oke, report. Kemudian klik ininya. Kemudian kita bisa download dengan format submit. Ini akan buka page baru. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, dengan konfigurasi interface manajemen seperti ini ya, 29, interface manajemen nggak ada permitted, semua berarti ini semua di low, semua IP mana aja low lewat manajemen interface. Ini kita lihat ada 2 open port, kemudian 2 medium vulnerability, dan 27 low. Low ini hanya information. Kemudian kita lihat yang 2 medium. Oke, warnanya kuning. Ini hanya informasional. 2 medium ini ialah pertama SSL Self Sign Certificate dan SSL Certificate Cannot Be Trusted. SSL Self Sign Certificate karena by default si firewall ini generate Self Sign Certificate. Oke, kayaknya semua engine ya, semua firewall seperti itu behaviornya. Yang saya tahu Cisco ASA dan Checkpoint juga sama seperti itu. Kemudian Nessus juga sama tadi, menghasilkan Self Sign Certificate. Ini 443. Oke, kemudian tadi ada 2 open port. 2 open port itu yaitu 22 dan 443. Sini nggak kelihatan. Oke, 2 open port yaitu, kalau misalkan kita double klik di sini, kemudian open port. Oke, ini open port 22 dan 443. Oke, sekarang kita akan configure permitted IP address. Oke, komputer saya, IP komputer saya ialah sebentar, 115 192.16.0.115 itu IP komputer saya. Kemudian saya juga akan tambahkan satu lagi, 172.16.0.143. Saya punya PC lain, kemudian klik OK. Kita commit. Jadi kita commit. Nah, behaviornya si Palo Alto ini tuh sama kayak Juniper. Jadi dia tuh ada running, ada kandidat. Pada saat kita bikin perubahan, dia akan jadi kandidat config. Sebelum di commit itu nggak akan jadi running config. Nggak kayak Cisco. Kalau misalkan Cisco kita langsung perubahan, langsung jadi running config. Nah, Cisco ada copy write mem atau copy running config to startup. Itu fungsinya kalau misalkan routernya reload baru akan apply. Kalau misalkan routernya reload, kalau nggak di save gitu kan, nanti dia nggak running config-nya nggak akan ke save, hilang gitu. Ini juga sama sih, kalau misalkan nggak di commit, si kandidatnya bakalan hilang. Sama Juniper juga seperti itu. Makanya kita perlu commit, perlu di commit. Setelah commit itu akan apply.
Ini tandanya kalau misalkan ada perubahan itu hijau biasanya, warnanya hijau. Oke, saya akan post lagi videonya nanti, terus kita akan, karena ini eh, seri 2000 yang udah relatif lama jadi dia kadang butuh waktu gitu, dan ini salah satu kelemahan dari Palo Alto Firewall. Oke, saya post dulu. Tapi kalau misalkan seri terbaru lebih cepat. Ini juga kalau misalkan di update terus kita delete beberapa file, kadang bisa lebih cepat. Seri terbaru itu seri 500 bahkan lebih cepat. PA 500, 3000 cepat, 4000, 5000 saya udah pakai terbesar untuk data center, itu sangat cepat sekali dia untuk melakukan commit. Oke, kita masuk lagi ke scan. Setelah commitnya selesai, kita akan scan lagi. Oke, commitnya selesai. Oke, kemudian kita akan scan lagi dengan dipilih ininya, pan scan, kemudian klik launch. Saya akan pause lagi, nanti akan mulai rekam setelah selesai. Nah, scan kita udah selesai, kemudian kita klik report. Ini report yang pertama, ini report yang kedua. Kelihatan waktunya lumayan, hampir 14 menit. Dan klik filenya, kemudian klik download HTML, submit. Nah, kelihatan kan? Sekarang cuma ada 2 low, medium nggak ada, open port nggak ada. Jadi itu tuh pentingnya kenapa kita perlu configure permitted IP address. Jadi kalau misalkan yang scan tuh nggak akan ada, dan kalau misalkan hasilnya seperti ini, vulnerability assessment test berhasil. Oke, sekian tutorial untuk ini. Terima kasih.